Perhatikan, ya. Perhatikan. Ya, di Quran surat Al-Qari'ah digambarkan tentang anai-anai yang berterbangan mencari cahaya. Coba perhatikan. Laron begitu keluar dari lubang, dia berjuang dengan sayapnya yang sangat tipis, mengangkat tubuhnya yang berat. Mencari apa? Mencari lampu. Tepat saat dia bersentuhan dengan lampu, dia menjatuhkan diri dan mati. Setelah ketemu cahaya, dia menjatuhkan diri dan mati. Gak penasaran, sudah ketemu yang terang benderang. Itu simbolik sebetulnya. Banyak manusia yang tidak tertarik dengan pekerjaannya Laron. Padahal Laron dijelaskan dalam satu Quran, surat Al-Qari'ah, surat tentang kiamat. Cuman sayang sekali kalau kita cerita kiamat, pasti kita berbicara tentang hancurnya alam semesta. Padahal kiamat adalah hari berbangkit, bangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mari kita lihat tradisi para nabi. Nabi Ibrahim, apa yang dicari oleh beliau? Beliau mencari yang pertama apa? Mencari cahaya. Saat mencari cahaya, yang pertama ketemu apa? Bintang. Selanjutnya ketemu bulan. Selanjutnya yang terakhir ketemu matahari. Jadi kata matahari yang dijelaskan di Quran surat Al-An'am sebagai wujud pengalamannya Nabi Ibrahim sama dengan tradisi leluhur kita. Ternyata leluhur kita juga mencari matahari. Tapi sayang sekali banyak kita tidak mengerti. Dikiranya matahari yang itu. Kalau matahari yang ada di alam besar, itu matahari untuk memberlangsungkannya proses fotosintesa jasmani. Itu sebagai proses fotosintesa ada dua. Satu, fotosintesa jasmani, bertumbuhnya pohon dengan matahari. Yang kedua, proses fotosintesa ruhani. Ini yang jarang terjadi. Saya ingin mengajak lewat acara ini, mari kita izinkan jiwa kita mengalami proses fotosintesa ruhani. Supaya jiwa kita semakin bernutrisi. Karena selama ini yang tumbuh cuma badan. Badan kita dulu kecil, pendek. Sekarang badan kita sudah tinggi, besar. Ke atas memanjang, ke samping juga melebar. Dari mana itu? Dari makanan. Dari mana makanan? Dari tumbuhan. Dari mana tumbuhan? Tumbuhan bisa tumbuh karena dia mencari cahaya. Tidak ada tumbuhan yang tidak mencari cahaya. Semua tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap gulita pasti mati. Kalaupun tumbuh, tumbuhnya tidak optimal. Tumbuhan yang diletakkan di tempat yang terang benderang, dapat sinar matahari yang cukup, buahnya lebat, pohonnya juga bagus. Tetapi jangan lupa, itu baru proses fotosintesa jasmani. Matahari yang di alam besar ini hanya untuk proses fotosintesa jasmani. Tetapi kita sering lupa bahwa diri kita bukan hanya tubuh, diri kita juga adalah jiwa. Jiwa juga harus tumbuh. Supaya apa? Tidak mengalami kecelakaan spiritual yang seperti tadi. Karena apa? Karena jiwanya tidak tumbuh. Itu sebabnya kita harus mengalami proses fotosintesa rohani. Kalau begitu, mana mataharinya? Matahari itu ada di dalam diri kita. Bagi yang tahu. Maka beruntunglah mereka yang sudah menemukan matahari di dalam dirinya. Surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf Ba, dipungkas dengan huruf Nun. Ba artinya Baitullah, Nun artinya Nurullah. Ba titiknya di luar, Nun titiknya di dalam. Siapa saja yang sudah menemukan titik di dalam, maka dia sudah menemukan batik. Apa artinya batik? Ba dan titik. Makanya batik menjadi tradisi leluhur kita. Batik itu ba dan titik. Ba artinya Baitullah. Titik adalah titik yang ada dalam Baitullah. Satu titik cahaya dalam kegelapan. Sangat bermartabat untuk perjalanan kita pulang. Bagaimana tradisi Nabi Muhammad? Mari kita lihat dalam Quran surat An-Najm. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Sebagai fisikawan, saya ingin tahu bintang mati itu seperti apa. Kan sekarang mudah kita calling-calling dengan ahli astronomi.
ternyata saya tidak dikirimkan gambar bintang mati. Saya dulu mengira waktu kecil kalau bintang mati itu gelap gulita. Ternyata bintang mati itu ternyata cahayanya terang benderang. Kenapa? Ilmu fisikanya E sama dengan mc kuadrat. Ketika massa meluruh menjadi energi, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bukankah cahaya itu gelombang elektromagnetik? Makanya materi yang meluruh menjadi energi pasti meradiasikan cahaya. Makanya gambar bintang mati justru lebih terang daripada bintang yang hidup, karena dia sedang meluruh dari materi menjadi energi, karena ada cahaya. Subhanallah. Makanya di ayat itu kemudian ada lanjutannya seperti ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan dia melihat itu kapan saja. Apa itu di ayat? Itu kan cerita bintang mati tadi. Bintang mati adalah simbol dari alam cahaya. Alam cahaya adalah alam dewa, alam deva. Dalam alam dewa ada di dalam diri setiap manusia bagi yang tahu. Maka rugilah mereka yang tidak tahu itu. Salatnya gelap, umrohnya gelap, hajinya gelap, saumnya gelap, wiridnya gelap, tidurnya gelap, hidupnya gelap. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dalam kegelapan? Bukankah untuk berjalan di alam semesta raya yang jasmani saja kita perlu cahaya? Betul? Apalagi kita berjalan dalam lautan ruhaniah. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan kalau tanpa cahaya? Disitulah banyak yang tidak sadar. Padahal dia sholat dalam kegelapan, saum dalam kegelapan, syahadat dalam kegelapan, haji dalam kegelapan, umroh dalam kegelapan. Bahkan tidur dan hidupnya pun dalam kegelapan. Tidak sadar kalau di dalam dirinya ada alam cahaya yang terang benderang. Cuman dia tidak tahu dan tidak mencari. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa saja yang aku kehendaki.